Mengecek babilik-bilik, mengecek siang caliak-caliak, mengecek malam agak-agak, berjalan pelihara kaki, mengecek pelihara lidah. Kok sasik di ujung jalan balik ke pangkal jalan. Nah, itu pitaru orang gaya awak. Sebenarnya itu ajaran agama semua. Apa tiga yang merusak amal kita itu? Pertama, berburuk sangka, dilarang dalam ayat tadi. Janganlah kamu berburuk sangka. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu taqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, anakku remaja Islam, cucuku pesantren Ramadan, jamaah Masjid Baitur Rahman, semoga semua kita diampunkan Allah. Amal kita yang wajib dan yang sunat, kita penuh harap dan takut, semoga Allah menerimanya sebagai amal saleh. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita beri umur untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini dan puasa-puasa selanjutnya. Itu permohonan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan kita di hari raya dapat salat Id, kemudian bersilaturahmi. Tuh kok mati sudah tuh mati dan itu juga ketentuan Allah. Bapak Ibu lagi sehat sadonya? Alhamdulillah. Sehat selalu, namun umur kita terbatas, bahwa hidup kita yang sebenarnya setelah kita masuk kubur. Itulah hidup yang sebenarnya. Semoga kita tidak terseret kepada langkah-langkah syaitan. Amin. Ya Rabbal. Ado tigo nan kakito jago jan rusak sagala amal awak. Surenya tadi sure Al-Hujurat. Bahasa Indonesianya kamar, bahasa awaknya bilik. Jadi kok ka mangecek babilik-bilik. Mengecek siang caliak-caliak, mengecek malam agak-agak, berjalan pelihara kaki, mengecek pelihara lidah. Kok sasik di ujung jalan babalik ke pangkal jalan. Nah, itu pitaru orang gaya awak. Sebenarnya itu ajaran agama semua. Apa tiga yang merusak amal kita itu? Pertama, berburuk sangka, dilarang dalam ayat ini. Janganlah kamu berburuk sangka terhadap orang lain. Sesungguhnya buruk sangka itu sebagian adalah dosa. Kalau sebahagian dosa, tentu saja setengahnya tidak. Satu dilarang, satu boleh. Supaya nak tarang bak malate, supaya data nak menundo, ibu-ibu dan bapak-bapak, nama nambulia sangko tu nama nanindak. Kalau kadiriawa itu boleh. Contohnya, ambo kalau pulang di kampung sama seorang gaya itu, pulang ke baso tu, kapai mengaji ke Bukit Tinggi, singgah di baso. Tu orang gaya kau membuat gulai itu. Salun gulai kau liau hedangan, beliau ambil jo sendok ketek diletakkan ke tapak tangan.
Kira-kiraan coba tuh. Oh garam ya tahu saya ibu. Ambo tanya ke beliau, biar iyo nak. Sajak pabilo biar pandai memasak. Sajak sekolah dasar lah. Dahulu sekolah desa namanya. Tahun 58 ambo mulai sekolah SD 59 itu namanya sekolah rakyat. Kini balik sekolah S dijalehna cirinya ale baju putih sarwa sirah. Nah itu SD. Artinya nyo pajak sirah. Belum dewasa lagi. Setelah itu sekolah menengah pertama itu celananya biru, baju putih. Lah di SMA abu-abu, ya kan? Entah lai kabujang aslinya kau entah LGBT abu-abu. Ini apa-apa, ya kan? Datang. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau kecean sajak di SD itu bolah pandai mengulai. Tapi tiuk kamanya dua gulai taruh bacubul. Kan beburuk sangko namanya. Buruk sangko kakarajo awak boleh supaya hasil kerja masa datang kualitasnya, kuantitasnya lebih baik dari pekerjaan yang lalu. Kalau berubah kepada yang baik. Kalau Nabi mengatakan man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Kalau seseorang itu hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itu orang menang. Orang menang. Ya kan? Tentu saja yang pertama persoalan agama dulu. Sesudah itu baru persoalan dunia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, baitu jo anak-anak muda kita yang mengoperasikan komputer. Sabalun nyoprint ketika itu kan nyopareso cece. Ada ndak hurufnya nan double atau hurufnya nan kurang? Diteliti kembali baru di print. Itu namanya buruk sangka kepada diri kita. Itu boleh. Itu makanya ba'da kecil Allah. Dan di tengah lagi dosa. Mana yang dosa itu? Buruk sangka kepada orang lain. Misalnya di komplek awak ada rumah kemaliangan. Nan maliangnya santiang mana indak tatangko do barang-barang lah habisnya kuras. Pagi-pagi besok tetangga sudah berdatangan ke halaman rumah kita. Tu masing-masing orang tu berlain komentarnya. Sihat tibo nan kudian ambo baratak nanti ambo kasianu sago inyo naruncang tanduk di kampung ko sihalai ko nda inyo dituduh seorang pada itu. Ya kan? Kita tidak punya bukti. Itu namanya barayih jangan panjang basok jangan lawe. Indak bajajak bak bakir, indak basurih bak sifasin. Memanjik indak basinggari, mencancang indak balandasan. Kalau orang yang diprasangkai tadi memang tidak berbuat, rusak indak hatinya kepada kita? Rusak, tersinggungannya. Dan menyinggung tadi kata-kata lidah. Kok luko kita dipisau tampak darah 2-3 tawih penawak sanang ndak tampak bakeh jobetadin nyo sehat yo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mendanyui kau bunubun menggaga kerangkai hati. Di luar mungkin mengasan, di dalam menaruh kasam samo jo kain balipek dalam hari. Di luar lipek ndak berubah, di dalam cair tiok lagi. Cuy tu bana kalau singguang jole. Alah di TikTok anu orang tu lolai. So mungkinnya TikTok. Ya kan? Maka kita pelihara lidah kita. Satu. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yang akan kita jauhkan yang merusak amal kita, ya kan? Apa? Mencari-cari kesalahan orang. Boleh mencari kesalahan Pak Ustaz? Boleh. Tapi kesalahan apa? Saya sebenarnya sekarang sudah 70 tahun. Oi Ristawardi, periksalah dirimu. 70 tahun kamu dikasih umur, apakah amal baikmu telah banyak dari dosamu?
Nang kadietong itu jangan dietong orang lain. Diri awak. Sehingga awak tahu diri. Kalau awak suka metong orang lain, awak lupa diri. Itu. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan dicuki-cuki, jangan diungki-ungki. Siapa yang akan kita tiru, Pak Ustaz? Kita tiru Nabi Adam alaihis salam, jo nenek kita Siti Hawa. Nabi Adam dari hari diciptakan Allah. Dari tanah. Di mana ibu tahu bahasanya dari tanah? Allah nan mengecek dalam Quran. Siti Hawa dari apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Lurui tulang rusuk atau bengkok? Bengkoknya keluar atau ke dalam? Tu mangko induk-induk ko kalau dia gi piti paknya itu aja. Nyo bengkok ke dalam. Tapi ndak nyo kan bini apa? Kasi piti ka pa gi ala ka bini. Coba. Takut dulu simpanan. Apa-apa. Para jemaah, ibu dan bapak yang terhormat. Ya kan? Kemudian Allah mengatakan dalam ayat bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu digelincirkan oleh syaitan. Itu jelas ayatnya. Apa firman Allah mengenai fahazallahuma syaitan? Maka digelincirkanlah keduanya oleh syaitan. Keduanya itu siapa? Adam dan Hawa. Kan jelas itu Allah mengatakan yang menggelincirkan beliau itu setan. Nah, beliau keluar dari surga. Dipalui bahasanya, Pak, kan ada orang ngecek diusir. Kalau mau tak tega ngecek Allah mau usir Nabi Adam. Karena sabalun tu lah nyo kecek nyo ke malaikat bahasa Nabi Adam ko indak ka diserugo beranak pinak do. Tanya kecek ke malaikat mah. Katanya inni ja'ilum fil ardi khalifah fil ardi ndak fil jannah. Ambo kemenjadian Adam ko khalifah dalam surga ndak itu. Iya kan? Fil ard tubuh bumi. Acaronyo keluar dari surga tu begitu. Sekena Allah begitu. Turun ke bumi itu, Pak. Kok sama di komplek Jala Sandi kok turun ndak ada. Siti Hawa siko, Nabi Adam siko. Kok cek di turunan di India. Cik di turunan di Jeddah, bara jaraknya tuh. India jo Arab. Jauh tuh, Bu. Tapi lebih kok jalan kaki. Iya kan? Aba cari-carian lah beliau. 100 tahun mangkobanmu, Pak. Ya Allah. Ambonan salut je Nabi Adam go, Pak. 100 tahun ndak bertemu bini. Anda bininya cek lah. Adam nang kini ya doyo bininya lah. Lah sampai sini nanti kita bahas jadi juinya. Batamulah beliau di Jabal Rahmah, di lokasi orang wukuf Arafah namanya. Ketika bertemu, kedua-duanya menadahkan tangan, menghadapkan hati, berharap, menangis, bernang air mata. Apa kata beliau? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cu terjemahkan. Ndak adonyo menyalahan setan, Bapak. Nanya salahan diri berdua. Rabbana zalamna, oh Tuhan kami berdualah maniayo diri kami, ya Allah. Ndak adonyo mengecek kami diri setan, ndak ada. Yang dikoreksinya di setan itu memang diizinkan Allah itu. Kenapa engkau mau Adam? Kenapa engkau mau Hawa? Dirinya nanyo kata-katai. Jadi kok tak tumbuk galah kenapa tak sorong bajak ke batu patah tungkek basilakan ndak di kabagayui lai jan orang lain nan dibawa rendong tapi awak mencari kesalahan di diri. Kalau orang dicari kesalahannya, Bu, itu karena awak dia kamu.
Nah, lapu buat. Nan ketiga, jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Itu kan kesukaan dia tu. Cari demo di TV, cuma namanya saya ditukar gosip nasional. Bahasa Minangnya gunjia menyabui aib orang. Bahasa Arabnya gibah. Tapi kalau Allah menyebut kisah Fir'aun, kisah Qarun, itu bukan gunjang. Ya kan? Kan yang ceritanya Allah Abu Lahab ba'a, Qarun ba'a, Namrud ba'a, Fir'aun ba'a. Ya kan? Dosa nanti go tadi, bantunya dia gi Allah dosanya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati, bangkai? Jadi mencari kesalahan orang, berburuk sangko, mempagunjangkan orang, sama dosonya joma makan bangkai. Ya kan? Ada rajo di zaman dahulu, rajo ko dicintai dek rakyatnya, yang memimpin negari itu, baik dah. Cuma sarancak-rancak rajo ada cacatnya. Cuma kalau rajo ko kalalu sesampi-sampi balai, jalai rajo, anak rajo lalu jo. Ibu bapak hanya suka menyalahan rajo lain. Ada anak buahnya si Luqman namanya. Bah kecil ambo maja rajo kowe. Memimpinnya rancak, cuma kesalahannya suka menyalahkan orang. Ya kan? Rajo kecil ada sifatnya nan bisa kita tiru dan elok. Nyoi duitnya berhemat. Kalau lama masak samba dek bininya, tu ndak adanya makan do pak, nyoi cium saya. Lama su aroma kaiduangnya nyusu sana sini. Akan tahan samba adanya tu. Kau tertiru dah, itu kan tak karana biaya itu dah. Suatu kalinya imbau anak buahnya kau, Luqman, iya pak. Kau meninggal, ambo tu menyubah lidah ambo kau kambo man. Bab itu pak, dek tak pernah sambal ambo makan. Jadi apa ngana pak? Bayilah walim, hati jo lidah, kalio lama-lama. Pailah si Luqman kau pasanya wali hati julidah. Si Luqman kau santiang mengalio hati kau. Orang lalalo itu lah itu amam bau ni kalio kau tu cinta harum. Ya kan? Nasi super sokan dulu tu. Ya kan? Barenya. Sudah makan tapi palu rajo konde lama nak kalio hati julidah tadi man. Yo lama pak, iyo. Terima kasih pak catat di agenda pak ya. Jadi kecil aja. Satunya dapat buto ketara. Nak mencari matanya. Taraga lo nyoba lihat man. Ambuet sekali lagi man. Jadi pak aku kesempatan maja pak go macet Luqman. Indaknya kaliyo lebuknya abui sejo garam. Tunyo dia dah 50 tu hanya mutah aja man. Angkarajuan dan nyoman indah. Ambo ibu jo pak, ambo maja pak jo perangai itu mah. Apa kan suko menyalahan orang. Jadi apa peliaro lidah jo hati apa tu. Ko elok lidah jo hati pak, senso kampung jo nagari. Ko rusak lidah jo hati, binaso kampung jo nagari. Tagak rumah kerana sandi, rusak sandi rumah binaso. Kampung kerana budi, rusak budi kampung binaso. Baitu kecil Luqman tu maja jo perangai, akhirnya rajo tu berubah. Jadi rajo ku didake elok-elok pak, ndak di demo dak. Awak nak kena tangan jadi, kan? Tapi maalah itu lo kesukaan mahasiswa kan. Kan? Tapi ada lo kawan seorang ya kan mendaki lo kinanya telanjang itu orang. Ibu lo mau jadi nyoba pak. Kalau lah telanjur kami melanggar nanti go tu pak Ustaz. Nan tadi sase di ujung jalan
babalik ke pangkajalan. Allah menyediakan pintu taubat yang seluas-luasnya. Apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah kepadaku, innallaha tawwabur rahim. Nah, itulah tausiah kita ibu-ibu bapak-bapak. Tahun nang ketiba kok le duit jombo tabalik lah. Di jihadul muslimin pertama asik nuzul Quran. Tu kok ambo le duit. Ya kan? Nah, kini ambo pergi ke sana lah ya. Nah, di jalan kata luar dekat simpang padang luar, di belakang batang kuranji sabui ayatnya janiah. Di macako pintu ambo ke masuk, sinan ambo ke keluar, lapeh lambo jati nan suci jemuko nan janiah. Bangkat ote talu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.